Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk langkah-langkah atau penjelasan mengenai tahapan-tahapan video editing sesuai dengan panduan yang saya berikan minggu lalu, kita akan bahas dulu mengenai tahapan atau fungsi-fungsi atau bisa dibilang pengertian apa itu sebuah video. Karena kita akan nanti ke depan akan membahas tentang iklan yang berformat video ya. Kalau sebelum UTS kita kan kemarin membahas mengenai iklan sosial yang menggunakan metode image atau gambar atau foto. Kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah iklan yang memiliki konsep atau metode dengan menggunakan video. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke tahapan video editingnya, pembuatan iklannya, saya ingin menjelaskan dengan singkat apa itu sebuah video. Pada umumnya video adalah sama sebuah gambar ya. Jadi video itu sebenarnya hanya sekumpulan gambar atau image yang dikumpulkan menjadi satu, sehingga bila diposisikan secara berurutan akan membentuk sebuah pergerakan objek. Akan saya berikan mungkin visualisasi yang dimaksud dengan sebuah video ya. Bisa lihat di tampilan atas. Request to make a flipbook tutorial. So in this video I'm going to show you how to make these 3 flipbooks, and then at the end of the video I'll show you some of the advanced options that I currently use. So this is what you're going to need: a stack of paper, binder clips, and a light source. Kita akan coba percepat saja. Jadi sama. Tadi seperti yang saya sampaikan, video itu sebenarnya adalah kumpulan gambar atau image yang dibentuk atau disesuaikan secara berurutan sehingga menjadi satu kesatuan yang menyambung atau berhubungan, sehingga kalau misalkan kita saksikan atau kita lihat secara cepat sekumpulan objek atau gambar tersebut seolah-olah memiliki sebuah pergerakan. Di visualisasi kita bisa lihat ada sebuah gambar yang dibuat di sini, sebuah seperti manusia. Disitulah tangannya. Kita akan fokus melihat tangannya ya. Jadi kalau untuk badannya semuanya posisinya disamakan, namun kita lihat pergerakan tangannya. Pergerakan tangannya kalau kita lihat di sini, setiap gambar itu memiliki perbedaan. Setelah kita kumpulkan gambarnya, kita akan coba lihat hasilnya tadi. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah gambar yang tadi dibuat memiliki sebuah pergerakan. Jadi itu konsep video. Kalau kita lihat contoh lagi seperti ini ya. Kita lihat contoh lagi gambar yang lain, ada bola yang memantul. Kalau kita lihat kan itu hanya sekumpulan gambar bulat yang posisinya disesuaikan. Jadi seolah-olah ketika tas itu dibuka secara cepat, kita lihat seperti bola itu memantul. Nah, itu yang dimaksud dengan video. Nah, salah satu contoh lagi mungkin kita lihat di sini. Kita akan lihat versi yang lebih bagusnya ya. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa lihat sampai seperti film ya, seperti video. Padahal kan kalau kita lihat itu hanya sebuah gambar yang diurutkan saja posisinya. Nah, kalau kita lihat. Jadi itulah yang dimaksud dengan konsep dari sebuah video. Nah, di dalam video
dasar-dasarnya adalah yang harus kita tahu adalah tentang FPS. Mungkin kalau ada yang pernah mendengar apa itu FPS. FPS adalah frame per second atau frame per detik. Yang dimaksud dengan frame tersebut kalau bisa kita istilahkan adalah sebuah lembaran tadi ya, sebuah lembaran kertas. Nah, ini yang dimaksud dengan frame. Jadi frame per second. Jadi semakin besar frame per secondnya atau frame per detiknya, semakin halus pergerakan video tersebut. Jadi kalau kita misalkan punya kamera digital atau video DSLR atau alat apapun, gadget atau handphone yang bisa merekam, kalau biasanya di penjelasannya, kalau misalkan kita melihat kamera kan ada berapa megapiksel. Nah, kalau di video biasanya di situ ada penjelasan mengenai FPS-nya atau frame per second-nya. Semakin tinggi frame per second-nya, maka gambar yang dihasilkan akan semakin halus karena per detiknya akan semakin banyak lembarannya. Jadi kalau misalkan di buku yang contoh ini, kita analogikan misalkan dia menggambar di kertas sebanyak 20 lembar misalkan. Nah, 20 lembar itu dibuka selama 1 detik, berarti dia termasuknya 20 frame per second. Kalau misalkan dia punya lebih dari 20 lembar, misalkan 30 atau 40 lembar dalam dibuka dalam waktu per detik juga, maka gambarnya akan lebih halus pergerakannya dibandingkan yang contoh yang ini ya. Kalau di sini kan mungkin cuma 20, jadi walaupun bergerak seakan terputus-putus. Jadi itu ya, intinya sebuah video pasti memiliki yang disebut dengan FPS frame per second.